Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Ning Vivin, juga Ning Naili, tetap di kemuliaan perempuan dalam Islam, masih di Serikandi Fatayat. Dan yang jelas tadi sebelum iklan kita ngomongin tentang menjaga harga diri. Nah, harga diri sama harga jual lah ini. Jadinya harga macam-macam deh. Yang jelas tadi ngomongin tentang merendahkan. Nah, kenapa sih Ning fenomena sekarang tuh ngomongin tentang merendahkan? Udah nggak usah ngomongin fenomena yang lain lah. Ngomongin tentang merendahkan. Tujuan pertama pernikahan adalah sevisi misi, okay? Setujuan. Tapi kenapa di sini ada kategori merendahkan? Akhirnya timbul, maaf, pelecehan verbal. Walaupun di pernikahan pasti ada pelecehan verbal. Sampai naudzubillah dari KDRT. Nah, ini kenapa? Ini apa? Timbulnya apakah dari minimnya kurang informasi atau bagaimana ini nih? Monggo silakan pendapat nih. Jadi sebenarnya itu tadi salah orang itu menafsirkan qawamun itu ya, yang mana qawamun itu dikatakan lebih menguasai sehingga beliaunya laki-laki ini berhak melakukan apa saja gitu kepada perempuan itu ya, yang dengan dalih qawamun itu tadi. Sebenarnya tidak demikian. Jadi qawamun itu cara Allah memuliakan perempuan gitu ya. Jadi di situ konteksnya tetap saja memuliakan perempuan gitu ya, menghargai, memuliakan. Jadi di situ harus ada keseimbangan. Jadi tidak ada yang lebih kuasa atau lebih hebat dan lain sebagainya. Jadi perempuan harus tunduk di bawah sang suami, tidak. Jadi kata-kata tunduk itu taat apabila diperintah sesuai dengan perintah agama. Jadi tidak hanya semua hal kamu harus nurut saya, tidak demikian. Karena di situ ada di dalam kitab Uqudul Jan itu ya, itu yang namanya menjaga keserasian di dalam rumah tangga, itu pasti ada hak dan kewajiban di situ. Lah ini sehingga yang mana dengan adanya hak dan kewajiban itu sendiri menjadi kesetaraan di antara sang suami dan istri, di antara perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki punya kewajiban yang mana itu menjadi hak sang istri, dan istri pun punya kewajiban yang mana itu menjadi hak suami. Artinya sang laki-laki juga punya kewajiban, sang istri juga punya hak. Lah ini yang dinamakan kesetaraan di dalam rumah tangga, atau bahasa Jawanya take and give gitu. Jadi tidak ada kamu harus di bawah saya, kamu itu tidak ada. Buktinya dengan adanya hak dan kewajiban, jadi ada hak, perempuan itu ada hak gitu. Jadi ada seperti itu kiranya Mbak Ika. Tetap pada jalannya, apapun itu, tidak ada yang merendahkan atau tidak ada yang merasa ditinggikan. Tuh satu tim pernikahan itu. Kayak saya bisa-bisanya aja. Neng Vivin, kalau dari pandangan Neng Vivin pripun ini? Jadi memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Jadi yang dimaksud qawwamun itu menguasai karena faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah memberikan kelebihan kepada lelaki. Itu memang kalau saya lihat di tafsirnya itu husnul tadbir itu laki-laki itu notabene lebih bijak. Jadi mengedepankan kebijakan daripada sekedar perasaan. Nah itu karena Allah yang ngasih loh ya. Nah tetapi apakah bisa lelaki itu memuliakan wanita tanpa ilmu? Wanitanya mulia karena dia dibekali oleh ilmu pengetahuan agama yang cukup oleh orang tuanya. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan laki-laki yang juga memiliki ilmu agama yang bagus, maka itu tadi muncullah akhirnya merendahkan. Jadi dia tidak memaknai qawamun yang disampaikan Nengil tadi. Dia hanya lanang iku nang ngene agama Islam itu iso nguasani dan lain sebagainya. Nah itu karena tidak ada ilmu menurut saya. Jadi kalau wanita sholihah itu kalau diberi rezeki laki-laki yang tidak soleh, itu disuruh sabar seperti sabarnya siapa Neng? Saya lupa, istri Fir'aun. Itu sabar luas sekali ya. Fir'aun kemudian Nyai Asia mendapatkan pahala seperti Nyai Asia. Tapi kebalikan kalau laki-laki
memiliki wanita yang punya perangai yang luar biasa buruknya, maka akan dikasih pahalanya Nabi Ayub ya, Nabi Ayub yang dikasih maaf punten istri yang tidak mencintai ketika dia dalam keadaan kena musibah sakit yang luar biasa itu. Makanya saya rasa kemuliaan wanita itu tidak akan luntur oleh lelaki yang tidak berpendidikan atau tidak berilmu ya. Menurut saya wanita punya harga yang yang ya pakem gitu ya. Kalau dia punya ilmu, insya Allah dia akan bisa kok dihadapkan dengan pelecehan-pelecehan verbal itu, dia akan punya ini sendiri. Ya itulah saya mengagumi kembali lagi Mbak Kinan. Sangat elegan fenomena sekali. Iya, saya kok jadi begini. Jadi elegan gitu. Ya, marah itu malah cantik gitu loh. Iya. Kita bukan berarti ini ya, bukan berarti pencinta bagaimana. Beda. Tapi memang kita kadang melihat suatu fenomena itu pelajaran buat diri kita sendiri. Dia tuh marahnya elegan gitu kan. Walaupun apa yang terjadi kayak santuy gitu ya. Kalau saya udah kecil-kecil udah karuan gitu ya. Sekali ketika dia menyikapi masalahnya ya. Itu yang saya ini kok tidak dimiliki sama wanita-wanita yang 1/1000 kan. Kalau sudah bangkit aja. Jadi ilmu menurut saya yang mendasari sangat penting. Laki-laki itu bisa menghargai wanita, dan wanita pun juga seburuk apapun dihadapkan oleh lelaki yang kurang baik, maka kalau dia punya kemuliaan, maka Allah tidak akan melunturkan gara-gara itu jadi istrinya si A yang tidak ini ya muncul lagi masalah KDRT atau apa itu tadi. Kita akan tidak begitu. Islam tidak begitu, tidak menempatkan lelaki itu kemudian menjadi, memang Allah melebihkan laki-laki tadi. Qawamun itu juga selain dia memiliki kebijakan, kemudian dia juga memiliki kekuatan otot yang tidak dimiliki wanita. Makanya dia dijadikan istrinya yang dikasih Allah amanah untuk mengatur urusan wanita. Ya karena dia punya otot yang berbeda dengan seluruhnya otot wanita. Dia mengangkat galon mungkin gampang. Kalau kita, waduh, itu saya bisa koning. Walaupun bisa, tapi kan ada batasnya daripada satu. Iya, habis itu cancer. Penyakitnya cancer palingnya. Itulah menurut saya. Kalau memang saya pernah dengar marahnya laki-laki harus kita lihat bagaimana menyikapi semua masalah gitu nih. Laki-laki tuh kalau marah tuh kita harus kita lihat nih marahnya ke kategorinya apakah benar-benar bagian berkuar-kuar atau tempat umum atau bahkan cuman disimpan kita bahas di rumah. Apalagi kalau bertengkar itu kata-kata yang selalu saya simpan. Makanya maksudnya kalau ngeliat laki-laki itu yang ngeliatnya adalah pertama agamanya, sholat subuhnya bagaimana, terus bagaimanakah dia menghadapi masalah, mulai dari emosinya, egoisnya, bener nggak sih? Nah, dan bagaimana satu hal yang saya lihat dari laki-laki adalah bagaimana dia memperlakukan ibunya. Bener nih? Karena kalau ngomongin ibu itu mau sejahatnya apapun laki-laki, kalau udah kena ibu udah dia meleleh gitu nggih. Apakah statement saya ini benar atau pripun menurut Ning Vivin sama Ning Nailil nih? Monggo silakan. Benar, jadi ada saya pernah membaca gitu. Jadi yang paling berhak atas lelaki itu adalah ibunya, dan yang paling berhak atas wanita adalah suaminya. Maka dari itu istri tidak boleh menghalangi laki-laki kita atau suami kita untuk berbuat baik atau berbakti selama masih hidup. Nah itu karena tiket surganya ada di ibunya. Sedangkan kita pasti katanya Habib, adiknya Habib Habib Umar Al-Hafidh dari Tarim itu bilang begini, kalau kamu ingin dibela oleh mertuamu jadi cari muka di sana tipsnya ini, perbaikilah hubunganmu dengan mertuamu dengan baik sehingga sampai mertuamu itu nggak ridho kalau anaknya itu menyakiti kamu gitu ya. Tapi beda dengan kita hanya istilahnya merawat, istilahnya kita hanya mencari istilahnya delek rai tok nangone bojone tapi ambek lupa dengan mertua. Maka ketika ada apa-apa dengan kita, maka mertua kita jangan diharap bisa membela kita. Tapi kalau mertua kita sudah jatuh cinta sama kita, maka seburuk apapun kelakuan anaknya, maka
dia tidak akan ada di pihak anaknya, tapi malah di pihak kita. Itu katanya, sayangi mertua. Nah itu katanya gitu. Salah satu bagaimana dicintai mertua nih, Iya, mertua itu perempuan dia. paling susah Iya. itu. Nah, itulah salah satu tips, salah satunya dicintai mertua dan memuliakan wanita. Nah, kembali lagi memuliakan wanita. Memuliakan wanita itu udah gampang banget itu sudah. Dan bagaimana pendapat Nailin? Jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Hai, kembali lagi di Serikandi Fatayat bersama Ning Vivin dan Ning Nailil. Tadi sebelum iklan kita ngobrolin tentang kelebihan seorang laki-laki dengan ototnya. Ning Vivin bilang bisa ngangkat galon, saya juga bisa Ning, minta tolong. Nah sekarang pendapat dari Ning Nailil, monggo Ning. Oke. Kembali pada kemuliaan perempuan ini ya. Jadi Allah memuliakan perempuan dengan berbagai macam caranya lewat aturan-aturan Islam. Ini memang kita sebagai perempuan wajib berusaha menjaga atau apa ya istilahnya menjaga dan memelihara kemuliaan itu gitu ya. Jadi bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berbicara, ini tidak boleh terlepas dari kategori atau tuntunan agama yang yang termasuk akhlakul karimah tadi itu. Betul. Jadi bagaimana kita marah sekalipun, kalau kita tetap berakhlakul karimah, maka disitulah kita tetap mulia gitu ya. Cantiknya dapat gitu kali jadi, ya. seperti Mbak Kinan itu ya, yang kembali lagi ke Mbak Kinan ini. Jadi Mbak Kinan ini marahnya itu pun dengan muruah, marahnya dengan menjaga harga dirinya. Maka beliau marah pun tetap kelihatan mulia, tetap mulia sebagai seorang perempuan walaupun dia dalam kondisi marah, dalam kondisi istilahnya dalam kondisi marah. Ini luar biasa loh, kalau kita bayangkan betapa dia sangat emosi gitu ya. Tapi beliau tetap menjaga kemuliaannya sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Dia sehingga marah pun dia harus menjaga menjaga kemuliaannya dengan memakai akhlak istilahnya. Ya, besok Serikandi Fatayat ngundang Mbak Kinan. Oke, sebagai narasumber. Tapi yang jelas di sini wanita memang perlu marah pada tempatnya, mungkin begitu, mungkin lebih begitu ya. Karena kita kalau kelihatan marah yang bagaimana arogan ya, kalau ngomongin media sosial banyak lah fenomena-fenomena kayak layangan putus sih banyak banget, apalagi sekarang lagi ngetren. Saya kalau udah scroll TikTok itu ngelihatnya sedih. Bawahnya ada mulai dari KDRT lah, pelakor lah, pelecehan verbal apapun itu ada yang menanggapi dengan yang sampai ngelabrak bawa Pak RT, Pak Lurah apapun ya, sampai dimasukkan kayak gitu-gitu. Itu menurut saya pribadi itu kayak kesannya akhirnya jadi kayak yang brutal. Tapi ketika kita sosok kekinan, bukan berarti kita harus seperti Kinan atau apapun itu. Cuman lihat sosok Kinan ini marahnya cantik sekali, elegan sekali. Seperti itukah mulianya seorang perempuan? Atau hanyakah seorang perempuan tuh harus ngapunten nih? Perempuan mulia itu harus sholat 5 waktu, jilbabnya harus syar'i atau bagaimana ataukah hanya seperti itu? Monggo Jadi silakan. gini, memang kemuliaan perempuan ini dalam segala bidang dan dalam segala hal gitu ya. Dari dia menyikapi masalah, dari dia harus melakukan sesuatu, ini harus menjaga yang namanya akhlakul karimah dan ketakwaan ini sehingga kemuliaan seorang perempuan ini tetap terjaga. Jadi ketika orang itu melakukan sesuatu tanpa atau meninggalkan akhlak, ini dia akan tergeser dari kemuliaan. Bagaimana sama-sama marahnya ini ya. Kalau misalnya perempuan marah itu seperti apa? Tapi kita bisa melihat kalau perempuan marah itu secara arogan atau secara ngawur itu ya. Maka kita bisa melihat apa dia itu perempuan pemarah dan lain sebagainya itu. Tapi kalau dia itu meluapkan rasa marahnya itu dengan tetap menjaga akhlakul karimah, artinya bagaimana cara dia marah dan menyampaikannya ini dengan baik. Marah Nyun sewu, assalamualaikum, saya marah nih gitu, kayak gitu sambil bawa pisau gitu. Jadi dia tetap menjaga kewibawaannya dikala dia marah. Ini ya itu yang harus ilmunya harus tingkat dewa kayaknya. Yang dikatakan perempuan itu tetap menjaga kemuliaannya. Ya. Meskipun dia marah, ini dia tetap menjaga harus tahu kondisi gitu mungkin ya. Bagaimana dia marah
secara apa ya istilahnya, secara tetap Elegan. tetap berwibawa, Ya tetap gimana? mulia gitu. Kenapa Kapadoko kalau Neng Vivi nih, secara tadi viral di medsos, mulai dari ya scroll TikTok lah, saya paling gampang ke TikTok deh, sampai bawa RT apa segala marah. Oke, memang semua masalah itu kalau perempuan udah sakit memang kayak gitu ya, tapi posisinya menjadi seorang yang mulia, apalagi kita perempuan udah nanggepi kayak gitu tuh ya, harus punya ilmu yang begitu atau gimana nih tanggapannya nih Vivin? Iya, jadi menurut saya ya, Aduh. gini ya, memang kalau diucapkan Ilmunya harus mudah ya, mudah sekali. Tapi Nabi itu kan sudah mencontohkan ya, hasbuka min nisa'id dunya arbaun itu ya. Jadi cukuplah contoh wanita-wanita mulia di dunia ini 4 orang. Siapa itu? Nyai Khadijah. Kenapa Nyai Khadijah? Nyai Khadijah itu sosok entrepreneur yang juga dewasa sampai Nabi pun jatuh cintanya sampai nggak bisa move on. Ya, tidak bisa move on walaupun sudah diganti Allah sekian banyak yang kekhususan kepada beliau lebih dari 4. Tapi sampai Nyai Aisyah itu sampai cemburu ketika Nabi Muhammad itu menghormati ada tamu teman-teman dari Nyai Khadijah, disuruh dijamu dengan sekian sembarang Khadijah, sembarang gitu kalau bahasa kita. Ya. Itu kan saking apanya Nyai Khadijah. Nah, itulah wanita mulia yang salah satu yang dicontohkan di dunia ini. Kemudian ada istri Firaun. Demikian dia jadi istri pejabat pun, tapi nggak ibaratnya dia tidak ulap lah dengan kekuasaan, tapi dia tetap punya itu tauhidnya, tauhidnya tetap terjaga. Kemudian ada lagi Nyai siapa nih, Nyai Fatimah. Nyai Fatimah juga begitu. Nyai Fatimah itu sosok ibu rumah tangga tapi mulia loh. Kenapa? Karena Nyai Fatimah itu orang yang ngapunten, sosok yang diidam-idamkan oleh Nabi Muhammad setelah Nyai Khadijah. Jadi putri kebanggaan beliau yang hanya meminta rumah tangganya dibantu oleh asisten ya, pelayan, tapi kamu gak ingin dapat pahala dengan menjadi ibu rumah tangga. Kemudian langsung dia menolak, dia nggak jadi ngeluh itu kan juga saya rasa wanita zaman now itu juga masih relevan lah nyontoh dari wanita-wanita mulia itu. Tidak usah sama, tapi bisa jadi pembelajaran. Kemudian Nyai Maryam itu kan yang wanita yang ngapunten single parent ya, yang menjaga kemuliaannya, kesuciannya. Sampai nanti wakilah ada yang mengatakan nanti di akhirat nanti yang di surga itu kan dinikahkan oleh Rasulullah, dinikahkan dengan Rasulullah katanya begitu. Nah, itu kan luar biasa, seorang ngapunten yang perawan gadis kemudian diberikan Allah anugerah yang itu tidak bisa diterima oleh wanita biasa. Mungkin aku ya apa sih nggak tahu kejempol apa murah-murah ya. Kemudian ada orang ketiga kemudian dikasih cobaan ya Nabi Isa yang luar biasa itu. Jadi menurut saya wanita mulia itu ya memang begitulah adanya. Jadi segala ranah lini yang dalam kehidupan tuh maksudnya ya tadi bukan hanya sekedar yang pakaiannya aja, bukan hanya sikapnya aja, ada kan sikap yang dibuat-buat juga gitu kan. Apapun itulah. Attitude dan lain-lain tuh sudah menempel pada sosok yang mulia itu. Mungkin Kinan hanya salah satunya saja, mungkin salah satunya karena ya kita lihat memang dia secara matang ya, ketika dia menghadapi masalah seperti itu yang tidak mungkin orang lain gampang kayak gitu kalau menerima data yang luar biasa. Akurat loh. Sampai saya itu sampai terbawa ya, sampai nyoba aplikasi yang namanya Get Contact itu. Wah, saya sudah punya. Jadi sampai segitunya ya kita kalau sudah termakan. Ya, intinya itu buat pelajaran sih sebenarnya ya. Jadi menurut saya benar jenengan tadi. Jadi apakah hanya itu? Ya enggak, ya mulia itu ya cara berbicara, akhlaknya bagaimana, kemudian bagaimana memandang masalah, bagaimana berhubungan dengan suami itu dengan baik, bagaimana dengan Allah, bagaimana dengan tetangga, teman dan lain sebagainya. Bagaimana dengan lingkungan ya, tetap balance mungkin begitu. Betul. Ya. Jadi terlihat. Jadi bukan berarti yang
mohon maaf, yang bukan berarti syar'i bagaimana, tapi yang penting bagaimana kita hablum Yo, minus, ya. sekarang kalau syar'i jadinya panjang-panjang gitu, tapi ngapunten joget TikTok misalnya ya, mohon maaf nih, joget TikTok kemudian lekukan tubuhnya kelihatan. Nah ini kan akhirnya apakah bisa dipandang beliau ngapunten Sebagai perempuan mulia itu kalau ditarim itu wanita mulia itu saking nggak maunya disifati belakang kalau dia lewat kemudian di belakang layar. Kalau dia jalan Belakang. kemudian di belakangnya itu ada laki-laki lain, maka dia langsung minggir. Oh. Mending laki-laki itu jalan duluan karena dia merasa tidak nyaman, risih karena takutnya nanti tubuhnya itu disifati biar gitu Dikibahin lah ya. misalnya Dikepoin gitu. misal gitu, wih, ayo ya putih ya dan lain sebagainya. Jadi merasa disifati. Akhirnya berfarta mogana ya nggak genah-genah gitu lah ya. Padahal di kita Mbak Ika, kita itu kalau pakai baju kan ya nek ono sing delok lah tambah seneng. Hei, aku tuh konon loh. Gitu maksudnya. Jadi Iya. semulia itulah wanita tarim yang kita tidak bisa belum bisa secara kafah, tapi kita ya usahalah bagaimana wanita mulia ini ada di indikator-indikator kita walaupun sedikit banyak ya, tidak bisa lengkap misalnya ada gitu. Berarti besok kalau belakang saya laki-laki, hei aja namburiku, bisa. Kita mau nanya lagi. Nah, kalau zaman now anak-anak sekarang GR amat lu. Kok takut mana tuh online nang di? Takut tok bayarono. Tapi jangan kemana-mana, soal tayangan Ika Beli ini kita akan lebih kupas tuntas dengan kemuliaan perempuan dalam Islam. Kembali lagi bersama saya Ika dan masih dengan Ning Nailil dan Ning Vivin tentang kemuliaan perempuan dalam Islam di Sri Kandi Fatayat. Waduh, tadi sudah kita ngobrol ngalor ngidul tentang bagaimana kemuliaan, sampai bahas tentang fenomena Mbak Kinan yang memang luar biasa sekali. Kalau marah itu loh elegan, cantik, dan gak brutal menurut saya. Karena mohon maaf nih, kalau saya lihat di media sosial, di TikTok saya scroll tentang fenomena pelakor begitu, itu tuh sampai bawa Pak RT, Pak RW ya memang harus wajib membawa orang lain ya, tapi dengan marah-marahnya kadang bawa anak kecil. Nah itu kan kasihan anak kecilnya, ngoten loh. Tapi apapun itu masalah bentuknya, sepertinya kita sebagai perempuan harus menyikapi tetap dengan kepala dingin, tetap dengan elegan, tetap dengan cantik, walaupun kudu gitu gemes mungkin ya. Nah untuk segmen terakhir ini closing statement seperti biasa dari semua yang kita obrolin tadi, dari It's My Dream Mas sampai dari Bapak Doki ya. Closing statementnya tentang kemuliaan perempuan dalam Islam. Monggo Ning Nailin. Oke. Jadi memang kemuliaan perempuan ini yang istilahnya wajib bagi setiap perempuan untuk menjaganya, gitu ya. Jangan sampai tergeser itu ya. Lah, bagaimana perempuan mulia yang tadi seperti dikatakan bahwasanya tidak harus berarti perempuan mulia itu orang yang selalu pakai mukena atau orang yang selalu syar'i, kemudian orang yang selalu senantiasa lesannya basah dengan baca-baca ini. Allah gitu ya. Jadi banyak hal yang menjadikan kita mulia, banyak hal pula yang harus kita jaga agar kita tetap sebagai perempuan mulia sebagaimana Allah memuliakan para perempuan, gitu ya. Dari kita bersikap seperti tadi menyikapi masalah, gitu ya. Kita bisa bersikap sebagai seorang perempuan yang mulia ini sebenarnya tidak dikonsep dan tidak dibuat-buat, gitu ya. Manakala sang perempuan itu memiliki ketakwaan yang tinggi, memiliki akhlakul karimah, kemudian memiliki istilahnya ilmu agama yang cukup, insya Allah kemuliaan itu akan tercermin sendiri gitu dari pribadi orang tersebut. Jadi bagaimana cara dia menyikapi masalah itu, bagaimana kalau yang tadi dibilang bahwa harus marah-marah, membawa orang sekampung, membawa Pak RT. Di situ jelas bahwasanya bagaimana pribadi sang perempuan itu sendiri, gitu ya. Bisa kita nilai atau bisa dinilai bahwasanya seperti apa perempuan atau pribadi sang perempuan dengan kemarahan yang seperti itu. Kalau misalnya orang itu istilahnya orang yang mempunyai ketakwaan tinggi, maka dia di dalam
menyikapi masalah pun dia masih ada tawakal, kemudian masih ada istilahnya bersandar kepada Allah dengan doa, kemudian bagaimana dia harus menyikapi masalah itu sudah tercermin sendiri di pribadi solihah itu tadi, di si perempuan mulia itu tadi. Jadi kalau memang dia itu menyikapi masalah marah tidak dengan arogan, itu karena memang sudah tercermin di jiwanya pribadi yang takwa, sudah tercermin di pribadinya sebagai pribadi yang berakhlakul karimah. Jadi kita tidak harus marah-marah, tidak harus membawa orang gebrak-gebrak meja, wah, gebrak-gebrak meja untuk menyelesaikan masalah. Jadi perempuan mulia ini bisa di dalam bersikap pun ini sudah tercermin kemuliaan dirinya, kemuliaan jiwanya. Jadi pribadi yang mulia, jiwa yang mulia ini menjadikan perempuan itu sebagai perempuan yang mulia di dalam bersikap, di dalam menyikapi masalah, entah itu ya kepada semuanya. Jadi sudah tercermin sendirinya, artinya dia tanpa harus istilahnya dibuat-buat dan lain sebagainya, tidak. Jadi manakala ketakwaan itu sudah ada pada diri seorang perempuan, kemudian akhlakul karimah. Maksudnya akhlakul karimah itu bukan berarti kalau marah nun sewu saya mau marah. Assalamualaikum, mau marah dulu nih. Bukan demikian. Udah masalahnya lewat. Udah siap saya marah. Jadi akhlak itu dia tahu bagaimana dia harus marah. Dia tahu bagaimana dia harus menjaga dirinya atau menjaga harkat dan martabatnya walaupun dia marah. Itu. Jadi dia tahu hal-hal yang jangan sampai dia melakukan hal-hal yang justru malah merendahkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan. Jadi perempuan mulia ini bisa dilihat ketika ketakwaannya dan kemudian kesolihannya ini sudah akan terbentuk sendiri jiwa-jiwa perempuan mulia itu. Ilmunya harus tingkat dewa nih kayaknya nih ya. Harus banyak belajar ke beliau-beliau berdua saya nih. Saya kalau marah pengen aja makan meja gitu. Susah ya Bu. Monggo kalau ada yang Vivi nih sebagai perempuan yang elegan. Tadi kita ngomongin Kinan terus nih. Nah, apakah harus seperti Kinankah saya? Kayaknya enggak nih. Monggo silakan nih. Iya. Jadi wanita mulia itu ya tentunya didasari ilmu ya. Semakin banyak ilmu tinggi, agama kita juga semakin tertata. Maka tidak, saya yakin kok orang yang mulia itu maka dia dibekali Allah ilmu. Ilmu. Nah, kalau kita sudah memiliki pengetahuan, oh ya apa sih caranya jadi orang mulia? Mulia bukan karena kita pakai pakaian yang bermerek, kita kemana-mana syar'i gitu ya, kita kemana-mana bawa Al-Quran gitu ya, tidak seperti itu. Jadi ya kriteria orang yang ilmu kemudian mengaplikasikan ilmunya kepada perilaku kita, lisan kita, kemudian dia juga punya rasa malu. Artinya malu itu bukan malu tapi malu ketika melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik itu sendiri ataupun ketika beramai-ramai misalnya. Nah, menurut saya itu sudah cukup menurut saya. Jadi ilmu itu yang mendasari kita untuk menjadi pribadi muslimah yang mulia gitu. Tanpa didasari ilmu kita akhirnya ngapunten ya hanya alma maternya aja yang syar'i mungkin casingnya aja. Tapi ketika sudah ngomong ngapunten sudah sudah berbaur dengan masyarakat kok akhirnya kehadirannya itu malah menjadi toksik untuk masyarakat sekitarnya. Jadi suaminya pun sudah merasa tidak nyaman mungkin ya. Nah itu dia yang menurut saya kok ilmu didasari dengan ilmu. Kalau sudah ilmu, pengetahuan agamanya cukup, insya Allah dia bisa menempatkan dirinya, jadi tidak termakan tren-tren yang nyun sewu dari segi pakaian juga tidak mudah wis tua kok tapi pakaian gitu ya. Karena memang ya tidak adanya kedewasaan dalam menyikapi bahwa kemuliaan dirinya itu yang bagaimana sih. Itu yang paling tahu kan kita sendiri gitu. Aku kok wis umur 40 tapi kok
gini-gini aja sih gitu misalnya. Artinya tidak memiliki Ada progres yang bagus ke depannya. progres yang menjadi pribadi muslimah yang makin ke arah yang positif itu. Bagaimana? Yaitu dengan belajar ya Mbak Ika ya. Ya, Kita sendiri proses. juga masih jauh dari kata-kata muslimah yang mulia. Tapi kita juga ingin gitu ya, bagaimana caranya setiap hari itu menambah gitu ya, dasar wanita yang mulia itu bagaimana, kita harus telateni itu gitu. Jadi saya sendiri juga masih netizen yang kurang budiman. Jempolnya masih yang itu dia. jempolnya masih yang kepo. Itu dia. Ya, berarti intinya kemuliaan itu tidak bisa dibuat-buat. Dia Iya. datang sendiri dengan basically kita gitu ya. dengan jiwa yang mulia. Jadi jiwa yang mulia, kemuliaan kita sebagai perempuan itu tercermin dari jiwa kita yang mulia. Gitu. Jadi Oke. seperti itu. Bukan berarti baju brand itu mulia, dan bukan berarti jalan di belakang laki-laki itu kamu jalan aja. Nah, itu mulia begitu ya. Yang jelas kemuliaan itu datang dari diri kita sendiri. Tidak bisa dibuat-buat, dan itu datang dari basically atau inner beauty kita sebagai perempuan. Begitu nggih? Aduh, dah 50 menit ngobrol-ngobrol tentang kemuliaan perempuan dalam Islam. Bukan hanya harus cantik, wanita juga dituntut untuk mulia dari segi basically kita sendiri, dan juga pengetahuan ilmu nomor 1. Bukan berarti perempuan di rumah dasteranto itu nggak punya ilmu, harus tetap berilmu. Bener, ngoten? Yang jelas perempuan itu merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya. Itu udah wajib hukumnya. Dan juga bukan cuman macak, mana dan masak perempuan itu, tapi juga ini harus diperhitungkan atau kepintaran dan ilmunya. Buat apa? Buat bisa memanage emosi kita. Biar marah itu bisa ada waktu dan tempat yang tepat. Begitu nggih? Biar nggak kelihatan brutal ataupun arogan. Kalau saya bilangnya marah itu yang elegan, wes. Yang jelas matur suwun Neng Vivi, matur suwun Neng Nailil sudah datang ke MTV yang ngos-ngosan tadi naik lantai 4. Yang jelas semoga bermanfaat obrolan kita bertiga pada hari ini, dan mohon maaf kalau ada salah-salah dari kita bahas tentang kinan dan segala macam itu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ika Hairani di Sri Kandi Fatayat. Dan kali ini kita akan mengadakan dialog khusus, dialog khusus dengan Neng Vivin juga Neng Nailil, tetap dengan Neng Nailil, dan dengan tema kemuliaan perempuan dalam Islam. Judulnya kayak dramatis gitu ya, karena menurut saya perempuan ini kategori kemuliaannya seperti apa, karena masih banyak KDRT di mana-mana, dan juga banyak pelecehan verbal di sini, masih banyak banget. Yang jelas kemuliaan perempuan dalam Islam menurut beliau-beliau ini sebenarnya bagaimana sih, apalagi menurut hadis dan juga menurut Islam tentunya. Assalamualaikum Ning. Dalam kita nggak bersuara ya. Yang jelas kalau ngomongin tentang kemuliaan perempuan dalam Islam, monggo Ning Vivin dulu atau Ning Nailil dulu untuk mengungkapkan ke pemirsa. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang tadi sudah diaturkan oleh Mbak Ika, bahwasanya perempuan ini seperti apa sih kemuliaannya menurut Islam gitu ya. Jadi memang sebenarnya Islam sendiri itu sangat memuliakan kaum perempuan gitu ya, makhluk Allah yang bernama perempuan, dengan berbagai macam kemuliaan yang diberikan kepada perempuan, yang mana di situ digantungkan pada pertama ketakwaan gitu ya. Jadi yang mana Allah juga sudah mengatakan bahwasanya sesungguhnya kemuliaan seseorang itu tergantung dari ketakwaannya itu ya. Kemudian yang kedua ini dari kesolihannya gitu ya. Jadi perempuan yang soliha inilah perempuan-perempuan yang mulia, dalam arti perempuan yang berakhlakul karimah gitu ya, perempuan-perempuan yang selalu menjaga kehormatannya. Ini yang dinamakan perempuan-perempuan mulia menurut Islam gitu ya. Jadi sebenarnya perempuan itu sendiri itu sosok atau kaum yang sangat mulia gitu ya. Akan tetapi kemuliaan itu juga akan tergeser sesuai dengan perilaku si perempuan itu sendiri gitu ya. Jadi manakala si perempuan ini tetap dalam
kategori ketakwaannya itu ya, perempuan-perempuan yang takwa atau perempuan-perempuan yang solihah, yang berakhlakul karimah, yang senantiasa menjaga kehormatannya, insya Allah itulah perempuan-perempuan yang mulia, yang sejati, yang menurut Islam itu ya. Kalau toh memang ada kalau misalnya ini perempuan kok seakan-akan perempuan yang rendah menurut masyarakat itu ya, itu karena memang keluar dari konteks daripada kemuliaan perempuan, seperti perilakunya yang kurang berakhlakul karimah itu ya, atau memang dia sendiri itu banyak amaliyah perbuatannya yang mana di situ senantiasa melenceng dari ketentuan kemuliaan menurut Islam. Jadi mohon maaf misalnya banyak maksiat yang dia lakukan atau banyak dosa-dosa yang dilakukan, maka di situ akan tergeser kemuliaan perempuan itu. Saya kira seperti itu. Perempuan solihah adalah perhiasan dunia. Perempuan solihah dapat masuk surga dari pintu manapun. Dan perempuan solihah lebih baik daripada bidadari surga. Bahkan perempuan hamil dan solihah dapat melahirkan secara jihad. Benar ngonten. Kalau Ning Vivin, monggo silakan. Oke. Bawaannya dengan Mbak Ika tuh pengennya jadi manja-manja gitu. Iya. Selain orangnya cantik, aduh, saya jadi klep-klep gitu. Iya, jadi perempuan, kemuliaan perempuan itu sangat tergantung dengan betul peninggal tadi perilakunya. Kalau dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, bagaimana sih kita menjaga muruah kita, harga diri kita? Nah, itu. Jadi betul solihah tadi yang dikatakan Mbak Ika, yaitu salah satu ciri-ciri perempuan yang mulia menurut saya. Nah, di zaman now ini justru itulah yang bukannya kita mentarif harga jual tapi harga diri. Nah, itu sampai terinjak-injak. Nah, kadang harga diri sama harga jual nggak ngerti yang mana ini. Susah ini, aduh. Iya. Itulah menurut saya. Menjaga harga diri. Fenomena tentang kemuliaan perempuan. Kalau ngomongin fenomena kemuliaan perempuan yang bagaimana sih sebenarnya perempuan yang mulia? Kategori mulia. Nah, menurut pandangan Ning Vivin dan juga Ning Nail, monggo. Siapa duluan ini? Ning Vivin, monggo. Kembali lagi saya meresum ya dari buku bahwa kemuliaan wanita itu memiliki ciri-cirinya tadi. Takwa pastinya. Nah, takwa itu sendiri ada hablum minallah. Nah, hablum minallah itu juga tidak lepas dari keyakinan kita pada Allah. Nah, itu menurut saya pondasi yang pertama. Ketika kita memiliki ketakwaan yang tinggi, maka dihadapkan dengan apapun itu tidak mengurangi harga diri kita, tidak mengurangi kemuliaan kita gitu. Jadi dipasangkan dengan siapapun kita. Nah, ibaratnya Mbak Kinan, waduh, Jeng udah mulai masuk ya, fenomena ini. Itu. Ya. Jadi kita dikenal adalah wanita mulia yang memiliki muruah, ketakwaan yang tinggi kepada Allah, sehingga ciri-cirinya adalah yaitu tadi tauhid yang luar biasa. Pondasi kita itu ya tauhid kita tadi. Jadi tauhid kita sudah jejak gitu ya. Kemudian mantap gitu. Kemudian yang kedua tentunya kemuliaan wanita juga memiliki ciri-ciri, termasuk bagaimana hubungan kita dengan selain pada Allah ya sama suami lah yang paling ini. Jadi kalau semakin banyak kita berbohong misalnya yang kecil-kecil aja, nah itu sudah mengurangi harga diri kita juga sih. Sudah bagaimanapun taatnya kita, kalau kita tidak bisa menjaga lisan, artinya akhirnya apa yang kita ucapkan itu bagikan angin saja di mata suami. Itu ya. Ya, kalau untuk Ning Nelly ini, sebenarnya wanita mulia itu bagaimana sih? Secara kalau ngomongin mulia ya, fenomena layangan putus banyak banget nih sekarang nih. Nah, kategori wanita yang mulia itu seperti apa? Monggo silakan. Jadi memang
wanita mulia itu tadi yang saya katakan bahwasanya wanita yang mampu menjaga harga dirinya, itu ya, harkat dan martabatnya, ini yang termasuk wanita mulia. Manakala wanita ini tidak, istilahnya dikatakan mohon maaf ini tidak mampu menjaga harga diri atau harkat dan martabatnya, maka kemuliaan itu akan tergeser, kemuliaan itu akan tergeser gitu. Sehingga kalau orang bilang kalau orang perempuan itu kayaknya identik dengan ini ya, suka menggoda atau apa. Lah, ini sebenarnya mereka itu keluar dari ketentuan-ketentuan wanita mulia tadi. Jadi dia itu terlepas dari ketakwaan gitu ya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak layak menurut syariat Islam gitu ya. Lah disitulah harga diri perempuan itu jatuh. Jadi harga diri perempuan itu jatuh, sehingga dia tidak disebut sebagai wanita mulia atau perempuan mulia lagi. Oh, biasanya perempuan itu kan yang suka menggoda dan lain sebagainya, atau suka mengumbar aurat dan lain sebagainya. Nah, itu kan sudah tidak dipandang mulia lagi karena dia tidak menjaga ketakwaannya. Nah, jadi sebenarnya wanita itu memang benar-benar makhluk mulia selama dia mampu menjaga hal-hal yang menjadikan dia itu mulia gitu ya. Jadi sebenarnya kodrat si perempuan itu sendiri memang kodrat yang dimuliakan oleh Allah. Hanya saja Islam punya cara-cara tertentu untuk memuliakan perempuan gitu. Jadi tidak harus disanjung-sanjung, tidak demikian. Jadi kalau misalnya ada istilah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ya. Jadi seakan-akan seorang laki-laki itu lebih kuasa gitu ya atas diri perempuan gitu. Sepertinya persepsinya seperti itu, padahal tidak demikian. Jadi ar-rijalu qawwamuna itu sebenarnya Allah memuliakan perempuan itu sendiri dengan segala sesuatunya akan dipenuhi oleh seorang laki-laki gitu ya. Jadi perempuan yang sangat istilahnya Islam sangat menjaga dengan kemuliaan perempuan, sehingga segala sesuatunya ini orang laki-laki yang orang laki-laki yang menyiapkan. Kalau misalnya dalam rumah tangga, misalnya kalau untuk mencari nafkah itu laki-laki itu yang dinamakan qawwamun. Dan sebenarnya itu juga kemuliaan atau Islam memuliakan perempuan dengan cara seperti itu gitu. Jadi yang dinamakan qawwamun bukan berarti orang laki-laki itu lebih bisa semena-mena terhadap perempuan, tidak demikian. Ada konteks sendiri gitu ya. Jadi perilaku Islam atau tata cara Islam memuliakan seorang perempuan, yang mana laki-laki itu berkewajiban memberikan nafkah, kemudian mencukupi, kemudian menghormati dalam konteks tidak menghinakan atau tidak merendahkan dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan berarti dilebih-lebih atau direndahkan, setidaknya berdiri sama rata begitu dan mengerti hak dan kewajibannya masing-masing. Dan bagaimana perempuan di era zaman sekarang? Sebagaimana muliakah? Mari kita saksikan slot yang akan berikan berikut ini.